Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana. Saya dari kelas manajemen dakwah D. Hari ini NIM saya 0104 202121. Hari ini saya akan membacakan hasil PPT saya tentang yang bertemakan mengenal hadis tematik. Baik, yang pertama, pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim sesuatu yang lama, qorib dekat, lawan kata dari ba'id jauh, dan khabar berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Definisi hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim ma'ruf dari kata wada yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan secara etimologi kata mad'ui berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari ar-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud hadis tematik atau mad'u ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab muncul dan pemahamannya dengan penjelasan atau pengajian dalam masalah tertentu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menjelaskan, sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya, setiap orang yang berbicara tentang hadis, maka hendaknya baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya atau sanad, kemudian mengumpulkannya lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya, maka ia kemudian menjelaskan bahwa hadis itu sebenarnya ia adalah suatu hadis yang sama, karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para Rasul melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azimi ada 3 cara, yaitu pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata Rasul, banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat, dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat, Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali. Kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditentukan kepada para raja, penguasa, gubernur-gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam seperti ketentuan zakat dan tata cara peribadatan. Ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung di depan para sahabat. Misalnya beliau ketika mengajar cara wudhu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, Umar Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar 11 tahun, 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi SAW, melalui informasi yang disampaikan para sahabat itu.
materi atau matan hadis yang diterima secara berantai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kesimpulan, hadis tematik atau dalam bahasa Arabnya yaitu mad'ui, secara bahasa berasal dari kata mad'u yang merupakan isim ma'ruf dari kata wad'u yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan etimologi kata mad'u yang berarti meletakkan suatu atau merendahkan, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari ar-ruf, mengangkat. Maka yang dimaksud dari tematik atau mad'u ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab muncul atau pemahaman dengan penjelasan dan pengajian dalam masalah tertentu. Baik, cukup sekian hasil PPT yang bisa saya bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.